Maria, Penuh Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, berjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah terjadi, dan bila di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Kami berdoa, ya Allah, karena kabar mereka, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat dalam hati kami, supaya karena sengsara dan sakit kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
saudara-saudari terkasih, selamat sore. Kapannya miring sebelah, mulanya penuh di sini. Hari ini kita bersyukur bersama gereja tanggal 19 Maret. Gereja secara khusus merayakan Hari Raya Wajib Santo Yosef Yusuf suami Santa Maria. Peran Santo Yusuf dalam karya penyelamatan Allah memang tidak menonjol dibandingkan Bunda Maria. Dalam kitab suci dan juga secara tradisi, Yusuf tidak banyak disebut atau diceritakan. Ucapannya tak sepatah kata pun tercatat dalam kitab suci. Namun Santo Yusuf sangat berjasa bagi pelaksana yang lurus, tekun dan setia. Tanpa banyak bicara, ia melaksanakan kehendak Bapa di surga. Ia pribadi bertanggung jawab terhadap istrinya Maria dan juga keluarganya. Pada hari ini, gereja memberikan penghormatan yang kuat atas peran Santo Yosef, lebih-lebih karena telah setia mendampingi Ibu Maria dalam mengasuh Yesus putranya. Marilah juga kita bersama seluruh gereja secara khusus merayakan Hari Raya Santo Yosef ini agar menjadi pelindung bagi gereja universal. Secara khusus kita doakan juga bagi Paus Fransiskus dalam masa pemerintahannya. Mari kita bawa juga setiap doa-doa kita Santo Yusuf memberikan pelindung bagi keluarga. Kita bawa juga doa-doa kita bagi keluarga yang sedang terpecah. Semoga keluarga kembali dengan dan damai, dan juga kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Saudara-saudari, marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita, segala kelemahan-kelemahan kita, agar kita pun pantas untuk merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa yang berada di saya, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kata, dengan doa dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon, rasa semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Oh
untuk keselamatan, kepada Sang Yosef untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya gereja selalu membantu mewujudkan karya penyelamatan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Diko dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan saya. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah dan Guru dalam keselamatan.
untuk selamanya. Aku akan memberikan kasih setiaku bagi dia, dan berjanji aku dengan aku Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan bersamamu dan bersama nilai dengan suci Yesus Kristus menurut Markus. Menurut Sila, Yesus Kristus yang memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan dapat mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ini kita bersama-sama merayakan hari raya Santo Yusuf, suami Maria. Ada beberapa hari raya wajib yang dirayakan dalam gereja di luar hari Natal dan Paskah. Salah satunya adalah hari-hari yang persembahan khusus bagi orang-orang kudus. Hari ini kita bersama gereja merayakan Santo Yosef atau Santo Yusuf. Santo Yusuf punya hak, punya tempat di seluruh umat beriman. Suatu waktu ketika saya studi di sana, ada yang mengontak saya. Kebetulan teman kakak saya sedang berziarah suami istri mau berkunjung ke kota Roma. Dan yang menariknya bukanlah seorang Katolik, seorang beragama Kristen Protestan. Lalu dia mengatakan kepada saya, "Romobi dia, Pak Ali, kami mau berziarah sama keluarga, tapi kami juga pengen ikut audiensi jenderal bersama Paus Fransiskus, tidak dimungkinkan." Katakan tidak sangat dimungkinkan. Lalu kami atur waktu. Rupanya dalam satu audiensi jenderal di hari Rabu pagi dia datang. Lalu kebetulan saat itu katekisnya tentang Santo Yosef. Lalu mereka ikut, saya kuliah, mereka ikut. Lalu pagi-paginya mereka selesai, sore hari, kebetulan menantikan di terakhir makan. Betul, kamu nanti di restoran Enzo di Castelli. Oke, siap. Lalu bersiaplah mereka pasangan suami istri, anak-anaknya sudah kuliah, sudah besar, 2 orang lebih. Mengatakan kami orang Protestan, kami sering kali skip tentang pribadi Santo Yosef. Nah, Maria skip, Santo Yosef skip. Mereka mengandalkan kehidupan Yesus sebagai pribadi. Lalu Bapak itu mengatakan dia akan dikirim ke grup di gereja Protestan. Lalu mereka mengejar itu sudah masuk itu. Lalu Pak Daniel mengatakan, saya sangat terpesona oleh katakan katekesi pengajaran Tuhan Paus Fransiskus dengan Santo Yosef. Yang dikatakan sangat sedikit Santo Yosef, maka dikatakan tidak ada satu kata ucapan langsung verbal di kitab suci dari mulut Santo Yosef. Tapi yang mengatakan bahwa Santo Yosef seringkali kami tidak melihat satu keunggulan dari Santo Yosef. Tapi kali ini saya sungguh-sungguh terpesona. Rupa-rupanya berbalik ke manusia Yesus, dia masih butuh figur, masih butuh sungguh-sungguh pribadi yang merawat, yang penuh kasih, yang penuh kesetiaan, memberi teladan. Karena Yesus memang sungguh Allah, sungguh manusia. Tapi dalam kemanusiaan itu dididik
oleh pribadi-pribadi umum. Salah satunya Santo Yosef yang seringkali lupa kita sungguh-sungguh hormati dalam kehidupan iman kita. Bahkan katakan setelah peristiwa itu dia mengatakan saya sungguh-sungguh berdoa. Mereka tidak boleh emosi ya. Saya sungguh-sungguh berdoa memohon kepada Tuhan Yesus melalui Santo Yosef untuk melaksanakan dan membantu saya melaksanakan tugas sebagai bapak, sebagai orang tua. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, suster, dalam tradisi gereja memang Santo Yosef sudah punya hati Tuhan, juga punya tempat di hati beriman. Tetapi secara resmi Paus Pius IX tahun 1847 atau sampai dengan itu 1878 ia menetapkan dalam satu ensiklik Que Magmondo Deus ada dua pribadi sungguh-sungguh dinyatakan dalam doktrin gereja 8 Desember sebagai peringatan ingat 8 Desember. Ada apa? Maria tak pakai celana, bukan tak pakai celana ya, tapi Maria tak bercelana. Dan 19 Maret ini kita peringati dalam peringatan hari raya Santo Yosef, dan secara khusus Paus Fransiskus semenjak 1 Mei 2013 beliau memasukkan dalam doa syukur agung. Itu tidak ada ya Maria seperti itu, tapi dia memasukkan Santo Yosef suaminya yang setia dalam doa-doa seluruh dunia. Jadi doa-doa seluruh imam, khusus dan sebagainya. Dan pada tahun itu pula dalam satu surat apostolik Patris Corde, hati seorang Bapa, Paus Fransiskus mengajak memang kita perlu menempatkan sungguh-sungguh secara hormat Santo Yosef dalam pribadi kita, dalam kehidupan teman kita. Paus Fransiskus pernah bercerita bahwa salah satu doa yang paling dia suka adalah doa kepada Santo Yusuf yang tertidur. Makanya saya mau begitu. Kalau capek itu, tapi Paus Fransiskus mengatakan sebagai pemimpin gereja, bayangkan berapa miliar mata Katolik di seluruh dunia, begitu banyak kebaikan, tapi begitu juga banyak masalah. Di akhir biasanya sebelum masuk dalam kamar dan istirahat, Paus Fransiskus biasanya berdoa kepada Santo Yosef yang tertidur. Dia tulis dalam secara kertas seperti saya, belum ada printer yang sudah pakai tangan. Tulis beberapa, katakan kira-kira masalah yang tidak bisa saya selesaikan hari ini. Saya tulis, lalu Paus menaruh di bawah patung Santo Yosef yang tertidur, mengatakan kiranya saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini, biarkan dengan bantuan Santo Yosef dan putra Tuhan Yesus Kristus, biarkan dia menyelesaikan dalam tidur. Online sekarang home ya. Bisa berhasil, bisa tidak, minimal begitu patunnya. Tetapi kalau kita renungkan dalam bacaan Injil, dikatakan bahwa tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf beritahu, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Bapa menamainya Yesus, dan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sesudah berbangun dan tidur, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, marilah kita menarik benang merah dalam kehidupan iman kita, mulai juga
peristiwa permasalahan dalam hidup kita, tapi seringkali kita terlalu ambil bagian dalam kerumitan itu sampai kita menjadi stres, lupa artinya berharap, lupa artinya memiliki Tuhan, lupa artinya bahwa kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh merawat hidup kita. Bukan berarti kita tanpa usaha. Oh, Yesus Putranya akan senantiasa membantu kita. Tapi kalau saya renungkan peristiwa iman bahwa San Yosef pun dijuluki sebagai pelindung bagi para cepat pekerja. Dia pelindung para pekerja di gereja. Apa maksudnya? Kita renungkan bekerja itu bukan sekedar membuang energi, menghabiskan waktu dan membuang energi kita, tapi bekerja sesungguhnya adalah ambil bagian dalam karya keselamatan Allah, ambil bagian dalam karya penciptaan Allah. Itu yang paling penting. Seringkali kita bekerja di luar kemampuan kita, seringkali kita tidak terbayangkan permasalahan yang begitu banyak. Seperti juga teladan Bapak Suci Paus Fransiskus, seringkali permasalahan gereja itu, tapi permasalahan gereja kecil, tidak ada masalah yang banyak. Dikatakan, tetapi banyak hal juga seringkali di luar ekspektasi kita, kemampuan kita. Di sana sebagai pekerjaan yang setia, kita bawa semua itu ke dalam tangan belas kasih dan rahmat Allah. Yang kedua adalah misalnya kita bersama merenungkan tentang menjadi taat atau perintah Allah. Katakan banyak rencana skenario, itu saya berkata, seandainya ini, seandainya itu, seandainya itu, 3 skenario yang terjadi. Tetapi rupa-rupanya yang diambil terakhir adalah skenario yang dia rancang. Tetapi sungguh-sungguh kehendak Allah. Kalau menjadi beriman mengandalkan pada kehendak Allah yang sungguh-sungguh dikenal dalam kesempurnaan. Mari kita lihat. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menitipkan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus ke dalam tangan Bapa yang bijaksana, Bapa yang penuh kasih, penuh keteladanan dalam pribadi Santo Yosef. Semoga kami meneladani hidupnya, seorang pribadi yang sungguh-sungguh mampu mengandalkan Allah, sungguh-sungguh menjadi pribadi pekerja keras yang menjadi bagian dalam keselamatan dan karya Allah. Buatlah kami menjadi seperti keutamaan Santo Yosef, bekerja bersama dalam karya keselamatan Allah sendiri dengan keluarga kami, dengan pekerjaan kami. Kemudian Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah disediakan dengan sabda Tuhan dalam diri kita percaya kita. Aku percaya kuasa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus Putranya adalah Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh Tuhan. Oleh karena kasihnya yang begitu agung kepada manusia, Allah berkenan mengutus Putranya Tuhan kita Yesus Kristus demi keselamatan. Maka dengan bersabda, inilah aku yang terpilih dengan karena Dia. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang sungguh dekat dan penuh kasih setia. Bagi gereja, semoga umat Allah semakin menyadari
bahwa tugas perutusan sebagai putra-putrinya yang terkasih adalah berbagi hidup dengan sesama demi keselamatan seluruh umat manusia. Marilah kita memohon. Bagi Sri Paus Warusku dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan rohnya, Sri Paus Warusku dan segenap pimpinan gereja, agar dengan semangat penuh dan mantap membangun gereja untuk masa depan. Marilah kita memohon. Bagi mereka yang terlumpuh oleh kemiskinan dan menderita kelaparan, semoga Allah menumbuhkan dalam hati kita rasa belas kasih dan cinta kasih yang mendalam terhadap mereka yang lapar dan miskin, sehingga kita pun tergerak untuk secara nyata membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan dan kelaparan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga Bapa memberkati kita semua, sehingga selalu menghayati kehadiran Kristus di dalam diri kita masing-masing dan di tengah-tengah umat. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita ambil sejenak untuk setiap doa harapan dan kerinduan hati kita masing-masing. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sampai serta pilih untuk martabat tubuh. Berilah kiranya berkat Tuhan dan pengantaraannya, apa yang tidak dapat kami peroleh dengan kemampuan kami sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Berdoa saudara-saudara supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Jalan dengan tulus dan penuh kasih, Santo Yosef melayani putra tunggal yang lahir dari perawan Maria. Semua dengan hati yang murni, kami pun layak untuk melayani Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan marilah mengadakan hati kepada Tuhan. Dan memuji Engkau dengan puji-pujian yang pantas. Dialah pria benar yang memberikan sebagai mempelai untuk perawan Maria dan Maria. Dia hamba setia dan bijaksana yang menetapkan untuk keluargamu agar sebagai bapa dan pengasuh ia melindungi putra tunggalmu yang dikandung oleh naungan Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan perantaraan Kristus itu, para malaikat memuji kagungmu, kekuasaan menyembah, kekuatan berbenah, surga dan pengetahuan surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai yang memuji Engkau. Perkenanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bersedih. Supaya Engkau berkenan memutuskan dengan Roh persembahan yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah terang Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi kami merayakan Kristen ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjalanan yang mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada Yang memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Ingatlah darah perjanjian baru dan kekal
Jadi lupakan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan itu sebagai kenangan akan datang. Misteri iman kita. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepada Tuhan yang hidup dan fungsi, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan mudahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Kenanganlah agar kami diberikan dengan tubuh dan darah Putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, menjadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami sempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Para Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul yang kudus dan para martir yang berdaya, dan semua roh kudus yang melalui doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon kepada semoga Tuhan yang telah mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga kebenaran berkuat gereja yang sedang berziarah di dunia dalam iman dan cinta kasih bersama hamba Paus kami Bapak Suci Fransiskus dan suku kami Antonius bersama semua suku dan semua orang iman serta seluruh umat kesayangan. Dengan rela kepada umatmu yang memperkenankan bagi Indonesia. Bapak yang Maha Alim, bersatu nama bagi semua dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terima dengan rela dalam keadaanmu, saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap bisa mereka menikmati pemenuhan kuliah-Mu selama-lamanya, dengan pengampunan Yesus Tuhan kami, lalu Dia mengumumkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas kedudukannya kita dan mengucapkan ilahi, maka beranilah kita berdoa. Seperti
beribadah kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudara kita kasih ucapan dan nikahnya betapa baiknya Tuhan menjelaskan santapan jiwa daya ilahi pengawalan dosa. Maka berbahagialah kita yang menggunakan ucapan amanah Tuhan. Tuhan, saya tidak melaporkan kepada saya, tapi bersaudara terima kasih. Tuhan Yesus bersama menguatkan kita dan menghantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Ya, dengan santapan suci pada awal ini, Engkau telah memuaskan keluarga-Mu yang bersuka cita pada hari raya Sang Yosef. Kami mohon ikutilah kami selalu dan pelihara rahmat-Mu di dalam hati kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Salam Maria. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Terima kasih kepada seluruh tugas tinggi, imam, ketua, pastor, seminar, fokus dari lingkungan kaum. Terima kasih kepada seluruh umat yang mau ikut bersama-sama merayakan hari raya Sang Yosef. Kita bersama-sama mengakui Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian, kita, keluarga kita, doa-doa kita, dan pertobatan kita dalam masa Paskah ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah misa telah selesai. Syukur kepada Allah.